Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Pemerintah Daerah Kabupaten Waikanan menggelar apel siaga dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Waikanan serta pelepasan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) bertempat di halaman kantor Kecamatan Baradatu, Rabu 29 Juni tahun 2022. Bupati Kabupaten Waikanan, Raden Adipati Surya, dalam sambutannya menyampaikan maksud digelarnya apel ini sebagai bentuk kewaspadaan Kabupaten Waikanan untuk mengantisipasi pencegahan serta penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak serta kesiapan menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Hadir dalam apel siaga mendampingi Bupati Waikanan Raden Adipati Surya, Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Lampung, Dr. Hewan Anwar Puadi, perwakilan Balai Veteriner Lampung, Dr. Hewan Sarifah Alawiyah, Balai Karantina Pertanian Kelas 2B Lampung, Dr. Hewan Akhir Santoso, Balai Pelatihan Pertanian Lampung, Ferry Setiawan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Balai Veteriner Lampung, Balai Karantina Kelas 1 Lampung yang telah berkenan hadir di Kabupaten Waikanan bumi kami kagum ini. Penyakit mulut dan kuku atau PMK menjadi isu utama di Indonesia. Sejak bulan April tahun 2022 yang lalu muncul pertama kali di Provinsi Aceh dan Jawa Timur. Penyakit ini menjadi semakin berkembang karena penyebarannya sangat cepat dan berdampak pada kerugian ekonomi bagi masyarakat. Pada minggu kedua bulan Mei tahun 2022 yang lalu, penyakit mulut dan kuku ini telah ditemukan di Provinsi Lampung. Di antaranya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Timur, dan Metro, di mana penyakit ini telah menyerang hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan lain-lain. Untuk itu penyebaran PMK ini harus segera diatasi dengan mengambil langkah-langkah yang komprehensif. Namun demikian, pencegahan penyebaran virus PMK ini tidak akan tercapai jika hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja. Akan tetapi memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, terutama peternak dan pelaku usaha bidang peternakan, dalam upaya bersama mencegah masuknya virus PMK. Bapak Ibu yang saya banggakan, berbagai upaya keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Waikanan untuk menjadikan Waikanan bebas PMK hari ini, kita melakukan apel siaga dan melepas vaksin PMK, sehingga setelah apel siaga ini saya berharap kepada petugas peternakan dan kesehatan hewan dan petugas penyuluh lapangan untuk melakukan vaksinasi massal pada ternak sapi, kambing, domba, dan babi di wilayah binaan masing-masing. Selain vaksinasi, pemerintah Kabupaten Waikanan telah memfasilitasi kegiatan pencegahan dengan memberikan bantuan vitamin sebanyak 180 botol vitamin dan 100 liter disinfektan yang telah didistribusikan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Waikanan. Nah, apel dipimpin oleh pemimpin apel. Ada pembina apel. Pembina apel meninggalkan. Apel. Vaksin tidak ada obat. Ya Pak Bupati, bisa disampaikan Pak terkait dengan kegiatan apel siaga dalam mengatasi penyakit mulut dan kuku ya hewan di Kabupaten Waikanan ini seperti apa sih Pak dianggap penting? Iya, jadi ini bagian upaya kita untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit mulut dan kulit di Kabupaten Waikanan. Jadi hari ini kuku. Jadi hari ini kita melakukan pelepasan vaksinasi ya untuk hewan ternak yang ada di Kabupaten Waikanan. Ada disiapkan kurang lebih 2.000 dosis. Sekarang kita baru disiapkan 2.000 dosis. Soal hari ini mungkin sekitar 500 dosis yang kita akan suntikan pada hewan ternak yang ada di Kabupaten Waikanan. Apalagi ini menjelang Idul Adha ya. Nah, ini kita khawatirkan bahwa adanya terjangkit
hewan ternak kita terjangkit penyakit PMK ini. Tapi sampai dengan hari ini alhamdulillah kita belum, dan mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Waikanan ini. Kembali ke Pak Kadis, apa yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Lampung ini untuk lebih mensupport lagi para peternak yang ada di Kabupaten Waikanan ya Pak? Ya, sejalan tadi yang disampaikan Pak Bupati bahwa kami pun di provinsi sekarang sedang mengejut capaian vaksinasi, karena penyakit ini sekali lagi tidak ada obatnya, ini hanya bisa dicegah dengan vaksinasi sambil kita menguatkan kondisi ternak. Langkah yang kedua, seperti tadi Pak Bupati sampaikan, adalah kita pengawasan lalu lintas. Sekali lagi untuk daerah-daerah atau kabupaten yang belum tertular, ini kita harapkan kebutuhan supaya Idul Adha-nya dari dalam kabupaten sendiri. Terima kasih Pak atas informasi. Penyakit mulut dan kuku (PMK) adalah penyakit hewan yang disebabkan oleh virus Food and Mouth Disease (FMDV), di mana penularannya sangat cepat dan menyerang hewan berkuku belah atau cloven hoof seperti kerbau, sapi, kambing, babi, kijang, jerapah, dan domba. Hal ini dijelaskan oleh tim dokter hewan Satgas PMK Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Dr. Hewan Adelia Putri dan Dr. Hewan Kisti Ayunda Ratih di sela kegiatan vaksinasi sapi ternak milik kelompok peternak di Kampung Setia Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan, Rabu 29 Juni tahun 2022. Menurut keterangan Dr. Hewan Kisti Ayunda Ratih, ciri-ciri hewan terkena PMK: demam, mulut berbusa, lepas kuku, ada luka melepuh di mulut. Apakah penyakit ini menular pada manusia dan bagaimana penularan ke hewan lainnya? Dr. Hewan Adelia Putri menjawab bahwa penyakit ini tidak menular pada manusia. Untuk mengatasi penyebaran virus PMK pada hewan lainnya, dirinya menghimbau agar peternak maupun petugas penyuluh peternakan yang kontak dengan hewan yang terpapar PMK agar tetap menjaga standar kebersihan supaya tidak menular ke hewan lainnya. Bisa disampaikan dok terkait dengan penyakit PMK ini apa sih supaya masyarakat tahu, dan sampai dilakukan vaksin hari ini kemudian jenis-jenis hewan apa yang bisa terkena penyakit ini? Jadi penyakit mulut dan kuku atau PMK ini adalah penyakit virus yang disebabkan oleh aftovirus. Nah, penyakit ini sering menyerang atau menyerangnya itu sapi, kambing, domba, kerbau, dan semua jenis hewan yang berkuku genap dan berkaki genap seperti itu, dan satwa liarnya juga seperti gajah, jerapah, dan lain-lainnya. Kemudian untuk vaksinasi, jadi vaksin ini kan kita pakainya Aftofor yang dipakai di luar negeri. Itu vaksinnya memang sudah dipakai di negara-negara lain karena memang kebetulan virusnya ini tipenya dari luar negeri. Jadi kita yang pertama impor, sebenarnya udah ada juga pembuatan yang di pusat kebanyakan, cuma itu sedang diproses, mungkin nanti Agustus keluar yang dari Indonesia-nya. Jadi vaksin ini memang kita yang pertama sama seperti COVID, membentuk antibodi kekebalan tubuh. Jadi harapannya setelah nanti kita vaksin, ketika nanti sejelek-jeleknya ada virus PMK masuk ke daerah kami, nah sapi-sapi kami ini ternyata kami ini kebal. Dan kemudian bahayanya langsung terhadap manusia seperti apa Pak? Dan penyebarannya? Sebenarnya ini tidak berbahaya, tidak zoonosis ya pada manusia, jadi aman. Ini bahayanya hanya ke sesama ternak. Dia merugikan ekonomi untuk peternak. Oke. Nah kemudian kalau hewan yang sudah terjangkit, kemudian dipotong, dagingnya dimakan oleh manusia, dikonsumsi oleh manusia, itu seperti apa? Bahaya nggak? Nggak apa-apa, bisa, tapi dengan syarat hanya dagingnya saja. Dengan syarat pemasakan 30 menit di suhu di atas 70 derajat. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan, Insinyur Maulana Muhidan menghimbau kepada masyarakat jika menemukan gejala PMK pada hewan ternaknya untuk dapat segera menghubungi pihaknya. Dijelaskannya, ternak warga masyarakat yang terpapar virus PMK segera menghubungi penyuluh peternakan yang ada di lapangan agar dapat mendapatkan penanganan dari Satgas PMK. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan jelang Idul Adha untuk berhati-hati membeli hewan kurban dari daerah yang ditemukan hewan ternak yang terpapar PMK. Yang pertama, ketika PMK ini ada terjangkit di Lampung, kami segera melakukan sosialisasi dengan semua pelaku usaha termasuk belanti-belanti yang ada di Waikanan. Kami kumpulkan semua petugas kita yang ada di lapangan, apakah itu petugas peternakan dan penyuluh,
untuk ikut mengawasi di lokasi masing-masing, di wilayah kerjanya masing-masing, kondisi peternakan yang ada di sana. Nah, kemudian kita juga melalui edaran Pak Bupati, kita menghimbau semua masyarakat Waikanan untuk tidak mengetahui apa itu PMK, mengetahui pencegahan, mengetahui cara mengatasinya, mencegah dari luar. Nah, kemudian juga kita membuatkan semacam leaflet yang kita sebarkan secara media elektronik, kemudian juga langsung ke kelompok tani. Kemudian kita membatasi pergerakan mobilisasi ternak-ternak terutama dari daerah terinfeksi. Ada 5 kabupaten saat ini yang terinfeksi dan kita melarang untuk masuk ke Waikanan. Kemudian kami bekerja sama dengan TNI, dengan polisi, kami menjaga mobilisasi tersebut supaya tidak masuk ke Waikanan. Kemudian kita mewajibkan bagi peternak kita, pengusaha kita yang keluar mengantar ternak juga diwajibkan melakukan disinfektan setelah mereka kembali. Bersihkan baju, bersihkan mobil pengangkutnya agar tidak ada tertular penyakit di Waikanan. Untuk Idul Adha ini saya sudah mengerahkan semua petugas saya untuk melakukan pengawasan. Jadi hewan ternak yang akan dikorban minimal punya surat kesehatan hewan. Itu untuk lokal. Kalau dia dari luar, mudah-mudahan tidak ada, ini wajib ada SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Dan sudah menjalankan karantina selama 14 hari. Adek, ya kakak gitu. Udah ya, ganteng ya, mau keluar ya. Saya. Tim Waikanan TV melaporkan. Waikanan TV, Sangon Jakau.